Di hari pertama kita di bursa, kita ngunjungin makam Osman Gazi. Tempat ini merupakan kompleks pemakaman Sultan Utsman bin Ertugrul yang menjadi pemimpin pertama Turki Ottoman beserta keluarganya. Di tempat ini, kalian juga bisa dengerin murotal Al-Quran yang dibawain sama orang Turkinya langsung, dan di bagian depan dari makamnya juga udah dijaga sama dua penjaga. Buat yang tidak berhijab sebelum masuk makam, di sini udah disediain scarves juga. Selanjutnya, kami mengunjungi The Grand Mosque of Bursa atau lebih dikenal sebagai Bursa Ulu Kami. Ini adalah sebuah masjid bersejarah di Bursa. Masjid ini ditugaskan oleh Sultan Ottoman Bayezid I untuk memperingati kemenangan besarnya di pertempuran Nikopolis dan dibangun antara tahun 1396 dan 1399. Yang sekarang kalian bisa lihat di screen kalian itu adalah tempat wudhu di masjid ini khusus untuk laki-laki. Sebelum masjid ini dibangun, tanah ini merupakan tanah salah satu rumah dari seorang perempuan beragama Kristen. Sedikit yang bisa diingat dari penjelasan tour guide, sebenarnya awalnya perempuan ini nggak mau kalau tanahnya itu dijadiin masjid. Tapi akhirnya setelah perempuan tersebut meninggal, salah satu keluarganya menyetujui kalau tanah ini dijadiin masjid. Tapi akhirnya di bagian tanah perempuan tersebut nggak dijadiin bagian untuk sholat, melainkan ya tempat wudhu ini. Selanjutnya kami pergi ke kota tua Efesus. Sejak 5 Juli 2015, Efesus masuk ke dalam UNESCO World Heritage Site untuk kategori bangunan cagar budaya. Kota ini sudah ada sejak 10 abad sebelum Masehi. Selama bertahun-tahun, kota Efesus berganti-ganti penguasa, mulai dari masa Yunani kuno, era kekaisaran Romawi, zaman Bizantium, hingga kekhalifahan Turki Utsmani. Dan sejak saat itulah kota Efesus sudah mulai meninggalkan peninggalan-peninggalan. Tapi mungkin kebanyakan yang kalian bisa lihat di kota Efesus ini adalah puing-puing dan fondasinya aja. Selanjutnya kita berkunjung ke Pamukkale Hierapolis yang di bagian dalamnya kalian bisa nemuin museum-museum yang ada barang-barang peninggalan Romawi kuno. Di sini kita juga bisa ngeliat Istana Kapas atau Cotton Castle, dan itu bisa dibilang Cotton Castle karena ada tumpukan batu-batu berwarna putih. Selanjutnya kita pergi ke Mevlana Museum di Konya, Turki, yaitu adalah makam Jalaluddin Rumi yang kini disemayamkan di tempat dimana sebagian besar hidupnya dihabiskan. Selanjutnya kita jalan-jalan ke The Blue Mosque atau sering disebut juga sebagai Masjid Sultan Ahmed. Nah, disebut sebagai masjid biru karena menggunakan lantai yang warnanya itu warna biru. Masjid ini dibangun di seberang Hagia Sophia dan dibangun pada tahun 1609 sampai 1616, tepatnya selama masa pemerintahan Ahmed I. Dan terakhir kita pergi ke Hagia Sophia atau sebuah masjid peninggalan Bizantium yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid ini awalnya dibangun sebagai gereja Ortodoks Yunani yang berlangsung dari tahun 360 hingga penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Kemudian berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935, lalu berubah menjadi museum hingga tahun 2020, dan pada tahun 2020 hingga sekarang bangunan ini kembali menjadi masjid.